Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau jawab beberapa pertanyaan yang ada di komentar YouTube nih, teman-teman. Ya, jadi Bang, apakah salep metcofazin boleh mengenai jaringan tendon? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pengen coba pakai metode ini, tapi kayaknya perawatan ibuku orangnya lebih ke konvensional. Coba deket udah ku bawa ke masnya aja. Kayak pertanyaan tiga, gak jijik tuh bang bau bangke itu, ih jijik gua sih gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, maaf mungkin bukan gak mau ke RS bang, tapi pasiennya gak ada biaya. Oke, gue jelasin satu-satu pertanyaan dan sekalian gue sharing ya atas jawaban yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Apakah salep metcofazin boleh mengenai jaringan tendon? Ya, salep itu bisa menjaga kelembapan teman-teman, apalagi salep memang yang khusus luka, salah satunya seperti metcofazin itu boleh banget kena tendon ya, karena tendon itu harus bener-bener lembab. Kalau tendonnya tidak lembab, dia biasanya akan menghitam dan mudah rapuh ya, biasanya putus dengan sendirinya nanti ya, mudah rusak gitu teman-teman nanti kalau menghitam. Nah, jadi tendon yang bagus berwarna putih mengkilat teman-teman ya. Nah, syaratnya biar dia tetap putih mengkilat itu bener-bener harus lembab teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin, kalau ada luka tendon yang menghitam atau nggak berwarna coklat, itu jelek teman-teman, itu kurang bagus ya. Jadi memang harus lembab ya, hanya tendon yang lembab yang masih putih mengkilat teman-teman, seperti itu. Jadi boleh banget ya salep metcofazin langsung kena ke tendon ya, bagus banget justru. Ke tulang juga nggak masalah teman-teman, seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ya ini jadi ada perawatan luka, ya terus ada yang komen gini, pengen coba pakai metode ini, tapi kayaknya perawat ibuku orangnya lebih ke konvensional, coba deket udah ku bawa ke masnya aja. Ya jadi memang perawat apa ya, enggak semua tenaga medis atau enggak tenaga kesehatan terpapar dengan metode konvensional metode modern dressing ya. Teman-teman sebenarnya bisa kok, sekarang kan udah zamannya apa namanya teknologi ya, searching aja di Google perawatan luka modern gitu, misalnya klinik perawatan luka modern ya. Mungkin kalau yang di pelosok-pelosok atau enggak di daerah-daerah lain itu sebenarnya udah ada kok ya, karena perawat luka sebenarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yang gue ikutin di LKP Walker Center teman-teman. Jadi dia tuh ngadain pelatihan seluruh Indonesia. Cuman nggak tahu di teman-teman tuh daerah terdekatnya ke perawat yang mana, gue juga nggak tahu. Jadi teman-teman bisa tanya ke Google atau enggak tanya ke Walker Center teman-teman. Di sana kan jaringannya luas, seperti itu. Ya, jadi memang kalau pakai konvensional dressing ya memang sebenarnya kelihatannya lebih irit teman-teman ya, tapi biasanya progres penyembuhannya agak lama ya. Dan kalau dihitung-hitung biayanya sebenarnya lebih irit modern dressing, karena kan biasanya ketebak teman-teman lukanya kapan sih, perkiraan sembuhnya tuh kapan ya, dalam artian kalau memang nggak ada masalah sistemik dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu ya. Biasanya bisa ketebak lukanya kapan membaiknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nggak jijik tuh bang bau bangke ya. Jadi ada kaki DM ya, cuman kakinya udah berantakan lah segala macem. Jujur aja gue nggak jijik sama sekali ngerawat luka. Bahkan gue tuh pernah sharing ya teman-teman ya di konten gue, kalau gue tuh bahkan bisa tahan 2 sampai 3 jam ngerawat luka. Bahkan yang ada belatungnya pun itu seru-seru aja teman-teman. Ya gue malah happy aja sih gitu ngerjainnya. Yang nggak tahu ya, mungkin emang passion gue udah di situ ya. Tapi dulunya gue bener jujur gue nggak ada keinginan untuk ngerawat luka, tapi gue setelah gue pelatihan terus gue ketemu pasien luka, nggak tahu kenapa gue jadi senang aja sih yang namanya ngerawat luka teman-teman gitu. Apalagi sampai bisa sembuh total, berhasil teman-teman ya kan. Bahkan ada yang konsultasi dari luar pulau ya. Teman-teman silakan aja masuk ke channel gue yang satunya, namanya perawatan luka peluk ya, ada di YouTube satunya namanya perawatan luka peluk. Itu semuanya isinya tentang luka teman-teman ya. Jadi gue banyak sharing khusus luka ada di sana teman-teman, seperti itu ya. Jadi gue nggak jijik sama sekali sih ya. Bahkan kadang ada yang bilang, bang itu
lukanya bau banget bang, gini-gini gitu kan. Keluarganya nanya, bang ini kok lukanya bau ya, padahal pas gue datang ya sebenarnya bau luka tuh ya wajar aja kayak gitu. Memang sih ada beberapa luka yang dibilang tuh gangren ya, baunya memang busuk banget, itu ada ya. Tapi ya biasanya setelah kita lakukan perawatan dengan cara modern dressing ya, kita sabunin lukanya, itu baunya juga hilang teman-teman. Nggak ada gitu, baunya hilang. Jadi habis baunya busuk banget, pas kita udah bersihin, sabunin ya itu akan enggak hilang sih baunya, bersih lagi gitu. Ya beda kalau kita pakai konvensional dressing ya, atau enggak yang cuman disiram-siram NaCl doang, nggak disabunin ya. Nah itu memang biasanya ya masih agak berbau seperti itu. Jadi memang lebih ke prinsip perawatan luka modern dressing itu gue suka banget sih gitu. Nah terus ada lagi nih yang nanya sharing, jadi gue ngerawat luka, gue bilang dia tuh pasiennya nggak mau ke rumah sakit. Terus ada yang komen gini, maaf mungkin bukan nggak mau ke rumah sakit bang, tapi pasiennya nggak ada biaya. Jadi memang teman-teman ada beberapa pasien yang bandel teman-teman, jadi udah tahu di cover BPJS gratis tapi memang nggak mau. Ada juga yang keluarganya nggak support teman-teman, pasiennya semangat keluarganya nggak support, akhirnya mentalnya down lagi. Ada yang keluarganya semangat, pasiennya juga nggak ada semangat sama sekali, jadi udah lemes aja, udah ikhlas aja gitu, itu juga ada. Nah inilah biasanya ya memang agak repot teman-teman. Jadi memang butuh apa ya, butuh kerjasama teman-teman dalam proses penyembuhan luka itu. Bukan dari perawatnya yang hebat gitu teman-teman, enggak juga. Jadi butuh beberapa faktor, salah satunya keinginan pasien untuk sembuh ya kan, dia semangat mau makan, berdoa ya kan, support dari keluarga, itu juga salah satu hal yang paling penting dalam pemberian balutan ya kan, pembelian balutan, salep, kasa dan lain-lain ya. Dan tentunya dengan tenaga perawat luka yang profesional teman-teman, yang berkompeten. Nah itu juga salah satu yang paling mempengaruhi faktor penyembuhan luka. Jadi nggak bisa kalau teman-teman panggil perawat yang paling canggih nih ya, pokoknya yang paling bagus dah, nomor 1 di dunia gitu kan, tapi support keluarganya nggak ada, pasiennya semangat support keluarganya nggak ada, ya sekarang siapa yang mau beliin bahan, siapa yang bisa semangatin si pasien? Nah sama juga halnya kalau pasiennya semangat tapi keluarganya nggak support, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya pasiennya juga kan nggak ada yang nyediain makan, nggak ada yang bantu buat mobilisasi aktivitas, ini juga akan sulit teman-teman gitu ya. Jadi memang pengalaman gue juga ya seperti itu sih teman-teman ya, dalam perawatan luka ya macam-macam lo gue ketemu orang. Kalau teman-teman mau lihat konten jelas perawatan luka, itu ada di channel gue yang satunya ya teman-teman, namanya perawatan luka peluk. Di sana teman-teman bisa gabung ya teman-teman, kalau gabung itu bisa lihat video gue yang udah gue tayangin sampai bulan berikutnya ya, seperti itu. Nah terus kalau teman-teman ikut fitur gabung terus pilih yang full durasi, teman-teman bisa akses gue ke video awal yang udah gue upload sampai bulan depan, sama teman-teman bisa juga nonton full durasi gimana caranya gue ngerawat luka ya. Di sana ada video mentahan yang emang gue nggak edit sama sekali, supaya teman-teman bisa lihat gimana sih kalau gue ngerawat luka tuh seperti apa ya. Karena memang ya bener-bener nggak gue isi suara tuh videonya, jadi bener-bener kosong ya. Dengan teman-teman berbayar 10.000, teman-teman bisa lihat gimana sih gue cara ngerawat luka DM kah, luka dekubitus kah, luka apa ya, kecelakaan lah, teman-teman bisa lihat di sana ya. Pokoknya intinya teman-teman ya, kalau teman-teman ada luka yang kecil jangan disepelekan, apalagi ketika teman-teman punya sakit sistemik seperti diabetes, jantung ya, ini pasti akan mengalami bisa mengalami beresiko ya, mengalami perburukan pada lukanya. Jadi saran gue yang udah punya luka, teman-teman silakan konsultasikan ke perawat yang memang kompeten di bidangnya ya. Sekian videonya kali ini dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.